Tidak diurutkan secara urut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari akhir, pada hari kiamat nanti. Tetapi mereka menyebutkan yang terpenting, karena surga dan neraka itu adalah tujuan akhir dari kehidupan seorang hamba, dari kehidupan manusia. Itu adalah tempat peristirahatan terakhir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa bihi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kita kembali membahas kajian rutin kita setiap pekan pertama, kedua, dan ketiga, di mana kita membahas kitab atau akidah Ar-Raziyain yang termaktub di dalam kitab Syarhu Usuli I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah karya Imam Al-Lalikai. Adapun akidah dua Razi ini yang dimaksud adalah Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Baik, kita sekitar 3 pekan tidak duduk bermajelis terkait kitab ini. Mungkin 3 pekan ini mungkin perlu kita murajaah sedikit apa yang telah kita ambil, walaupun secara garis besarnya saja, untuk mengingat kembali dan mengikat kembali apa yang telah kita tangkap, apa yang telah kita ambil dari ilmu terkait akidah dua Razi ini. Ada yang masih ingat poin-poinnya? Baik, kita ulangi sama-sama untuk mengingat kembali apa saja yang telah kita ambil dari akidah dua Razi ini. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, poin yang pertama yang dulu kita bahas adalah terkait tentang definisi iman. Iman itu menurut ahli sunnah wal jamaah adalah perkataan dan perbuatan. Perkataan ini mencakup 2 hal, perkataan hati dan perkataan lisan. Adapun perbuatan ini mencakup 3 aspek, yaitu perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Baik, iman itu juga dapat bertambah dan berkurang. Itu poin yang pertama, dahulu kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian poin yang kedua adalah terkait Al-Quranul Karim, pembahasan tentang Al-Quranul Karim, di mana kita membahas apa itu Al-Quranul Karim, yaitu Al-Quran adalah kalamullah, perkataannya Allah, bukan makhluk dari berbagai sisinya. Kemudian poin yang ketiga adalah terkait takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang tidak baik menurut kacamata hamba, Kemudian setelah itu poin yang keempat yang kita bahas sama-sama adalah tentang sahabat. Di antaranya adalah urutan sahabat, di mana sahabat yang paling menempati urutan terdepan atau teratas adalah 2, Abu Bakar dan Umar. Kemudian setelahnya sesuai dengan urutan khilafah, kemudian setelahnya 6 yang digabung dengan 4 ini 10 orang mubasysyirina bil jannah, 10 orang sahabat yang dikabarkan akan mendapat tempat jaminan di surga Allah Ta'ala dalam hadis, dalam satu buah hadis. Kemudian setelah itu adalah para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar, kemudian setelahnya para sahabat yang ikut serta dalam perang Uhud, dan seterusnya. Kemudian setelah itu poin yang kelima kita bahas adalah tentang Allah Ta'ala, tentang di mana Allah Ta'ala. Kita telah membahasnya sama-sama. Kita membahas tentang Allah berada di atas ketinggian dan berada di atas arsy-Nya sana. Kemudian poin yang keenam, dan itu setelah poin yang kelima. Poin yang keenam adalah tentang surga dan neraka. Kita bahas tuntas apa saja yang terkait tentang surga. Kemudian pertemuan berikutnya kita bahas tentang neraka, apa saja yang berkaitan dengan pembahasan neraka. Baik, ini pertemuan yang ke-9 atau majelis yang ke-9. Ulun ragu apakah
pembahasan ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya ataukah tidak? Karena 3 minggu ulun pun juga agak ragu. Pembahasan tentang sirat, tentang jembatan sudah kita bahas atau belum ya? Belum ya? Baik. Berarti malam ini kita akan membahas tentang apa saja poin-poin yang disebutkan oleh dua Imam Ar-Razi ini terkait keyakinan yang mereka yakini. Setelah mereka memaparkan surga dan mereka memaparkan neraka secara singkat. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, penyebutan ini, kenapa dua Imam Ar-Razi ini menyebutkan surga dan neraka terlebih dahulu sebelum menyebutkan sirat, kemudian haud itu telaga dan seterusnya. Di sini tidak diurutkan secara urut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari akhir, pada hari kiamat nanti. Tetapi mereka menyebutkan yang terpenting. Karena surga dan neraka itu adalah tujuan akhir dari kehidupan seorang hamba, dari kehidupan manusia. Itu adalah tempat peristirahatan terakhir kita, di surga atau di neraka. Makanya didahulukan. Walaupun di sini tidak disyaratkan mengurutkan. Baik, kita akan membahas sama-sama apa yang tertuang di dalam akidah Ar-Raziyain ini pada majelis yang ke-9 ini. Baik, di sini di dalam akidah Ar-Raziyain ini disebutkan was-siratu haqqun, dan sirat itu hak. Sirat itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, secara bahasa kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, secara bahasa Arab itu diartikan sebagai at-tariqu al-wadih, jalan yang jelas. Kemudian ada pula yang menyebutkan dan menambahkan jalan yang jelas dan lapang. Jadi jalannya itu bukan jalan yang sempit, tetapi jalan yang jelas dan lapang. Itu secara bahasa Arab, sirat itu. Adapun secara syariat atau istilah penggunaan kata sirat di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksudkan dengan sirat adalah al-jisru al-mamdudu ala matni jahannam. Itu kata para ulama. Walaupun berbeda-beda definisinya, tetapi mengerucut pada hal ini, pada poin ini, al-jisru al-mamdudu ala matni jahannam, yaitu jalan yang menghubungkan antara ujung dari padang mahsyar menuju surga yang diletakkan di atas jurang neraka. Itu namanya as-sirat. As-sirat itulah jalan penghubung yang terletak di atas jurang neraka. Ia menghubungkan antara ujung mahsyar dengan pintu surga. Itu namanya sirat. Baik, itu terkait definisi atau pengertian dari sirat secara bahasa dan secara istilah atau syar'i. Baik. Kemudian biasanya dibahas juga tentang, selain ini adalah dalil-dalil yang menetapkan adanya sirat. Dan ini yang diyakini oleh dua Imam Razi ini, Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Mereka meyakini terkait adanya sirat sesuai dengan makna yang tertera di dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebagiannya dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, dan dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, dan imam-imam hadis yang lain mengeluarkan dalam buku-buku mereka. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, hadis tentang sirat ini diriwayatkan dari banyak jalan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jalurnya itu banyak, yang hampir dikatakan atau hampir dipastikan sebagai hadis yang mutawatir. Walaupun tidak mutawatir secara lafadz, tetapi mutawatir secara makna. Artinya masing-masing sahabat membawakan penjelasan dan penyebutan tentang adanya sirat nanti di hari
hari kiamat. Dan ini merupakan rangkaian yang akan dijalani oleh seorang hamba nanti di hari kiamat kelak. Nanti kita akan setelah selesai menyebutkan poin per poin, kita akan nanti mengurutkan. Kita akan runtut ulang, kita akan urutkan ulang sama-sama, mulai dari dibangkitkan, kemudian dihimpun dan digiring ke padang mahsyar dan seterusnya. Nanti kita akan urutkan sama-sama. Tetapi saat ini kita bahas dulu berdasarkan urutan yang disebutkan di dalam akidah Ar-Raziyain ini dahulu. Di sini setelah surga dan neraka disebutkan tentang perkara sirat, dan sirat itu berdasarkan keyakinan dari Abu Zur'ah dan Abu Hatim, mereka meyakini adanya sirat. Kenapa ditekankan adanya sirat? Karena di luaran sana dalam catatan sejarah umat Islam itu tetap saja ada yang mengingkari adanya sirat ini. Ada kelompok-kelompok yang mengingkari adanya sirat. Dalil mereka atau dalih mereka yang dijadikan acuan mereka mengambil kesimpulan sirat ini bukan makna yang sebenarnya. Itu bukan jalan yang dimaksud seperti itu, tetapi makna yang lain yang diartikan sebagai makna yang kiasan. Ini adalah kiasan tentang bagaimana nanti orang mukmin menjalani proses sebelum masuk surga. Bukan ia maksudnya meniti jalan. Karena hadis sirat ini jika dimasukkan ke dalam logika kita, maka kita tidak akan bisa pernah memahaminya atau memasukkannya ke dalam akal pikiran kita. Kenapa? Karena salah satu hadis tentang sirat ini Nabi SAW menyebutkan bahwasanya yamurrun nas alaihi ala qadri a'malihim. Setiap orang itu akan menjalani dan melewati sirat ini, menyeberangi sirat ini sesuai dengan kadar amal solehnya. Semakin banyak maka semakin cepat pula ia melewati dan menyeberangi sirat ini. Semakin sedikit maka semakin lambat dan pelan pula ia melewatinya. Bahkan kata Nabi, ada nanti di antara orang-orang yang akan memasuki surga ini, ketika menyeberangi sirat ini, ia akan melewatinya kalamhil basar, akan melewati sekedip mata. Oleh orang-orang ini yang mereka mengkultuskan akal, mereka memasukkan tidak mungkin orang yang paling cepat larinya di dunia siapa itu? Siapa? Carl Lewis itu paling cepat tuh Pak. Bukan yang siapa itu? Usain Bolt apa siapa itu? Itu katanya cepat banget. Itu aja kata orang tidak sekedip mata, ia butuh proses lari katanya. Nah, bagaimana ketika menyeberangi sirat ini, ia bisa dikatakan dan digambarkan oleh Nabi itu seperti larinya itu kencang sekedip mata. Artinya belum selesai kita mengedipkan mata, dia sudah sampai di ujung satunya. Maka kata mereka ini bukan. Ini bukan. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus mengikuti jalannya para sahabat. Mau tidak mau, Pak. Karena selain jalan para sahabat, itu jalan yang diusung oleh orang-orang yang mengkultuskan akal ini tidak bisa dipakai ke dalam ranah akidah ini, Kalau dipakai dalam ranah akidah, maka akan rusak, akan banyak tertolak hal-hal yang disampaikan oleh Nabi SAW, padahal jalurnya selamat atau jalurnya valid. Kenapa? Karena hal itu. Itu boleh digunakan dalam ranah yang lain. Mau ilmu dunia, mau membangun bangunan rumah menggunakan logika ini, kalau ditimpakan atau pakai atap sekian itu tidak akan sanggup. Silahkan bebas, gunakan. Tetapi ketika dimasukkan ke dalam akidah yang ranahnya ini adalah ranah gaib, tidak bisa diukur dengan otak kita, maka akan rusak, akan banyak hal-hal yang tertolak, dan itu hasilnya. Makanya ulama-ulama terdahulu menekankan hal ini. Mereka katakan wassiratu haqqun, dan sirat itu hak, benar. Kenapa? Karena mereka meyakini hal tersebut dan adanya orang-orang yang mengingkarinya. Bukan mengingkari lafadznya, tetapi makna yang sebenarnya dialihkan kepada makna yang lain. Baik, kita bacakan dari buku yang lain hadis-hadis yang menyebutkan tentang sirat di sini.
Baik, tadi telah disebutkan tentang definisi dari sirat. Definisi dari sirat. Baik, kemudian di antara dalil yang menerangkan adanya sirat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari. Di antaranya adalah perkataan beliau, fa akunu awwala man yujizu, dan aku menjadi orang pertama, manusia pertama yang akan menyeberangi dan melewati sirat tersebut. Wa du'aur rusuli yauma idzin, dan perkataan doa yang dipanjatkan oleh masing-masing rasul pada waktu itu adalah Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Masing-masing nabi mendoakan agar umatnya yang melewati ini diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa diselamatkan? Karena nanti kita akan jelaskan orang-orang yang melewati sirat ini akan terbagi menjadi tiga kelompok. Semoga kita semua mendapatkan kelompok yang pertama atau paling tidak kelompok yang kedua. Yang jelas, yang penting berhasil sampai ke ujung. Nah, baik, nanti kita akan jelaskan kemudian kondisi orang-orang ketika melewati sirat tersebut. Baik, itu salah satu dalil yang menyebutkan tentang adanya sirat. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu poin yang kedua. Dalil kita tidak panjang lebar karena setelah sirat ini kita akan memasuki mizan, kemudian setelah itu haud. Baik, setelah dalil, poin yang ketiga yang berkaitan dengan sirat ini adalah tentang gambaran sirat atau sifat yang disebutkan oleh Nabi tentang sirat. Yang pertama, kita meyakini adanya sirat. Nabi SAW kemudian menggambarkan sebagian dari sisi sirat ini. Tidak kita bisa bayangkan apakah bentuknya itu panjangnya sekian meter, lebarnya sekian, kita tidak tahu. Yang jelas ada sebagian informasi yang disampaikan dan dibocorkan oleh Nabi SAW tentang sirat ini, dan itu yang kita imani. Adapun selain itu, ya tidak kita berusaha gali, kita cari-cari, yang karena tidak akan ketemu. Baik, di antara yang disebutkan adalah yang pertama, para ulama mengumpulkan dari riwayat-riwayat yang ada dari redaksi sahabat Abu Hurairah, kemudian dari Ibnu Umar, kemudian dari Ibnu Abbas, dan seterusnya. Akhirnya dikumpulkan dan diambil 4 ciri dari sirat ini. Yang pertama adalah adaqqu minasy-sya'r. Jadi sirat kita ini yang akan dilalui oleh seluruh orang-orang yang akan melewatinya, itu yang pertama tipis, setipis atau lebih tipis dari rambut. Kemudian yang kedua adalah ahaddu minas saif. Ini lebih tajam dari pedang, lebih tajam daripada pedang. Nanti kita akan jelaskan sedikit tentang perbedaan ulama terkait dua sifat ini atau dua ciri ini. Kemudian yang ketiga, madhadatun mazallah katanya. Yaitu sirat ini permukaannya itu licin dan menggelincirkan. Artinya orang yang berlalu menjalaninya di atasnya ini bisa terpeleset. Kemudian yang keempat, di sisi kiri dan kanannya itu terdapat kalalib. Kalalib itu adalah kail besi yang takhtafun nasa bisur'ah, yang ia targetnya itu menarik siapa saja yang melalui dan berjalan di atasnya dengan cepat dan kuat, kemudian melemparkannya ke bawah. Itu namanya kalalib. Jadi tidak hanya licin medannya, kemudian panjang, tapi juga ada tentangan lain, yaitu kalalib ini. Di samping kiri dan kanannya itu ada kail besi yang siap mencengkram dan mencabik siapa saja yang berjalan di atasnya.
Artinya ini medannya sangat berat, tidak main-main. Makanya kata Nabi SAW, doa para nabi ketika menunggu umat masing-masing melewatinya, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan, karena medannya memang berat. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Baik, ini 4 sifat dari sirat ini. Adapun selainnya, wallahu a'lam, tidak sampai kepada kita atau tidak diterangkan oleh Nabi SAW. Maka jangan ada yang bertanya, sirat itu dari aspal kah semen kah? Nah jangan, karena kita tidak tahu Pak. Karena yang sampai kepada kita adalah hadis-hadis tersebut. Baik. Kemudian terkait sifat yang pertama dan yang kedua tadi, yaitu setipis rambut dan setajam pedang. Nah ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala khilaf di kalangan ahli ilm, di kalangan para ulama. Apakah ini menunjukkan bahwasanya memang demikian, ada apa adanya, ataukah sebagian lagi menyebutkan bahwasanya itu sesuai dengan penglihatan orang yang akan melaluinya. Orang yang nantinya sambil ngesot jalannya karena ia merasa jalan sirat itu sangat kecil dan sangat tipis. Tetapi orang yang punya amal soleh banyak, maka ia tidak masalah. Makanya kata para ulama itu terjadi khilaf di kalangan ahlul ilm, di kalangan ulama. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, poin yang keberapa? Yang kelima. Kelima adalah kondisi orang-orang yang melewati sirat. Kondisi orang-orang yang melewati sirat. Hal ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Demikian pula hadis yang dikeluarkan oleh imam yang lain atau imam-imam sunnah yang lain. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam hadis Abu Sa'id, Nabi SAW menyebutkan, menginformasikan, fayamurrul mu'minuna katarfil ain. Yang pertama, orang-orang beriman akan melewati sirat ini seperti secepat kedipan mata. Artinya sangat cepat, mata berkedip sudah sampai di ujungnya. Tidak tersentuh sama sekali kalalib ini. Kail besi ini tidak bisa menyentuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, model orang yang menyeberanginya adalah kalbarqi, kata Nabi SAW. Seperti kilat. Kilat yang menyambar dari arah langit, menyambar permukaan bumi, seperti itulah setelahnya kecepatan orang berikutnya. Kemudian jenis yang ketiga atau model orang yang menyeberanginya yang ketiga adalah karih, kata Nabi. Seperti hembusan angin. Ia melewati sirat ini dengan gampang dan cepat, walaupun tidak secepat orang yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah katair, seperti burung yang terbang. Kemudian yang berikutnya adalah seperti kuda pacu. Artinya kuda pacu yang kecepatannya juga terhitung cepat. Kemudian setelahnya adalah seperti larinya unta. Kemudian setelahnya adalah orang yang berlari, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah. Setelahnya orang yang berlari, dan larinya ini, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini semua bukan menunjukkan tentang ciri fisik, tentang kekuatan fisik selama di dunia. Itu tidak kepakai. Selama di dunia merupakan orang yang paling kencang larinya, atau selama di dunia orang yang paling lambat larinya, itu tidak berlaku di negeri akhirat. Yang berlaku, yang berperan besar adalah iman dan amal kita. Iman dan amal kita. Semakin besar amal kita, semakin bagus amal kita di dunia yang kita tabung ini, Pak, semakin mudah pula kita melewati tahapan demi tahapan yang disiapkan sama Allah di negeri akhirat. Maka bisa jadi di dunia kalau lomba bukah itu inya paling uncit, tetapi di akhirat inya yang nomor 1. Tidak ada yang menutup kemungkinan. Dan sebaliknya, orang yang paling cepat kalau lomba bukah
tetapi di akhirat menjadi orang yang paling lambat. Kenapa? Karena memang alamnya berbeda, negerinya sudah berbeda. Baik, kemudian setelahnya disebutkan sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa minhum man yamshi masyan. Orang setelahnya itu ada yang lewatnya itu berjalan. Bukan atas kehendak dirinya, tetapi roda penggeraknya itu adalah amal soleh. Mungkin ia ingin berlari tapi tidak bisa, terkontrol dengan amal solehnya. Kemudian wa minhum man yazhafu zahfan, dan di antara orang-orang beriman yang melewati sirat ini ada, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang di bawahnya lagi tidak berjalan, tetapi zahfan ini ada yang mengartikannya merangkak, ada yang mengartikannya mengesot. Dan Syekh Utsaimin mengartikannya dengan menyebutkan zahfan di sini, kata beliau, adalah yamshi ala maq'adatihi, berjalan di atas bagian tubuh yang biasa dipakai untuk duduk. Maksudnya adalah bokong, artinya ngesot. Nah, sebagian lagi mengartikan merangkak. Kalau merangkak itu berjalan dengan telapak tangan dan juga dua lutut. Itu merangkak, seperti bayi yang merangkak. Tetapi yang ini mengartikan, dan ini pilihan Syekh Utsaimin ketika beliau menjelaskan, adalah berjalan di atas bokong, artinya kita mengesot. Wa minhum man yukhtafu fayulqa fi jahannam, dan di antara orang tersebut juga ada yang terkena kail, terkait dan terlempar ke dalam jurang neraka. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, maka itu tadi kondisi-kondisi orang yang melewatinya. Adapun pembagian orang pada proses melewati sirat ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah najin musallam. Ini masih dalam hadis yang sama, dan juga disebutkan dalam hadis syafaat uzma, hadis yang sangat panjang sekali. Di situ juga disebutkan proses-proses bagaimana orang-orang melewatinya. Dan orang-orang yang melewatinya itu dikelompokkan menjadi tiga bagian. Dari yang tadi disebutkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang pertama ini adalah kelompok najin musallam. Kelompok yang mereka berhasil sampai dengan selamat tanpa terluka sedikit pun. Ini adalah kelompok yang pertama. Kelompok yang memiliki kecepatan dalam menyeberang. Yaitu ada yang seperti secepat kilat, ada yang sekedip mata, ada yang seperti hembusan angin yang berhembus, dan seterusnya. Kalalib, kail besi ini tidak dapat menorehkan luka pada tubuh mereka. Mereka berhasil dengan selamat dan cepat sampai ke sisi berikutnya dari perantara atau jembatan atau jalan penghubung ini, sirat ini. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok namanya makhdush musallam. Kelompok yang mereka berhasil juga sampai, tetapi dengan luka yang banyak. Kenapa? Karena adanya kalalib ini. Walaupun mereka berusaha untuk bisa sampai, namun tidak lepas dari luka atau istilah kita sampai dengan berdarah-darah sampai. Tapi yang penting sampai ke ujungnya. Itu yang terpenting, walaupun berdarah-darah tadi. Baik, kemudian kelompok yang terakhir adalah makdusun fi nari jahannam. Kelompok yang terlempar dan terjatuh ke dalam jurang neraka. Semoga Allah Ta'ala dengan karunia dan rahmatnya menjadikan kita kelompok yang pertama, dan jikapun kita tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari kelompok pertama, paling tidak kita sampai ke ujung sirat. Karena siapa yang sudah sampai ke ujung sirat artinya sudah aman dan tenang. Karena itulah titik aman pertama kita. Karena setelahnya tidak ada lagi seleksi. Yang ada adalah nanti setelah itu nanti ada kontorah lagi. Dan kontorah itu tujuannya untuk saling kisas,
di antara sesama manusia calon penghuni surga, nanti akan saling membalas. Barangkali ada yang pernah dipukul, maka dipersilahkan untuk pukul balik, sampai nanti setelah itu masuk surga tanpa menyimpan dendam ataupun perasaan tidak selesai dengan saudaranya. Artinya setelah masuk surga beres semua, tidak ada kedongkolan yang dibawa. Nah itu nanti. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu terkait sirat, Sebenarnya masih banyak lagi bahasan-bahasan yang lain, namun kita cukupkan terkait bahasan sirat ini sampai di sini saja. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di sini tidak disebutkan qantarah, tetapi mungkin baiknya kita sampaikan saja sekalian biar selesai pembahasan tentang sirat dengan qantarah, karena terjadi terkadang sebagian orang sulit untuk membedakan perbedaan antara sirat dengan qantarah. Qantarah ini disebutkan juga mengambil makna atau memiliki makna dengan jalan juga, jalan, tetapi jalannya lebih kecil, dan jalan ini diperuntukkan untuk orang-orang yang telah berhasil melewati sirat. Jadi istilah kata, jika disebutkan salah satu makna qantarah ini, itu seperti kalau kita, ini makna secara bahasa ya, ketika sedang kita berjalan di taman, itu kemudian ada sungai kecil, untuk biasanya dibuatkan jembatan, tidak terlalu besar, tidak panjang, tetapi jembatan kecil untuk ke sisi satunya. Nah, makna qantarah ini kurang lebih seperti itu. Kalau sirat itu jalannya memanjang, licin, kemudian samping kiri dan kanannya ada kail besi yang mengait dan berada di atas jurang neraka, maka qantarah ini berada di hadapan surga, di depan surga. Nah, sebelum menyeberangi qantarah ini, dan tidak ada kail lagi, tidak ada lagi, makanya titik aman adalah setelah melewati sirat ini, karena setelahnya cuman ada balas membalas antara sesama calon penghuni surga. Baik, qantarah ini kata para ulama adalah khusus untuk orang-orang yang beriman. Dan terjadi perbedaan pendapat terkait definisi qantarah. Apakah qantarah ini merupakan ujung dari sirat, ataukah ia jalan yang lain berbeda dengan sirat? Nah, ada sebagian ulama yang menyebutkan qantarah ini adalah ujung dari sirat, dinamakan qantarah. Tetapi ada ulama yang lain menyebutkan bahwasanya qantarah ini juga jembatan penghubung, tetapi lebih kecil daripada sirat, dan tidak ada deskripsi atau ciri-ciri yang disebutkan seperti sirat. Kalau sirat itu ada kail besi, kemudian jalannya licin, setipis rambut, setajam pedang. Namun kalau qantarah ini aman. Qantarah ini aman. Yang menjadi ujung dari perjalanan calon penghuni surga. Baik, hal ini berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, di antaranya apa yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Baik, dan tujuan dari qantarah ini adalah untuk menghabis, kata para ulama. Hubisu biqantarah idza khalasal mu'minun, apabila orang-orang beriman telah berhasil melewati sirat, mereka tertahan di depan qantarah ini. Tujuan qantarah ini adalah untuk menyelesaikan perkara yang belum selesai di antara manusia, untuk menghilangkan kedongkolan di antara kaum beriman. Taib. Ini terkait dengan qantarah. Dan kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dan kisos di qantarah ini itu berbeda dengan kisos yang pertama, kisos di padang mahsyar. Kisos yang di padang mahsyar, kata Syekh Utsaimin, itu adalah kisos yang memang untuk berbalas-balasan, untuk diambilkan pahalanya. Jika memiliki pahala, ditransfer pahalanya, atau jika tidak punya pahala yang cukup, maka ditransfer dosa dari orang yang dizolimi, dan seterusnya. Adapun yang ini, tujuan kisosnya ini adalah kisos yang ringan, untuk menghilangkan apa yang menyesak di dada. Mungkin selesai, sudah beres,
kisos yang pertama di padang mahsyar, di medan mahsyar. Nah, mungkin masih ada kedongkolan, kita belum selesai ini. Di dunia lancak benar menyambati, ya, lancak benar menggibah dan seterusnya. Nah, itu sudah selesai di padang mahsyar, tetapi masih ada kedongkolan. Maka di situ diselesaikan sebelum memasuki surga. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ini tujuannya untuk menghilangkan perasaan dongkol, marah maupun hasad dari hati calon-calon penghuni surga yang sudah kelihatan gerbangnya, Ini tujuannya untuk membersihkan. Adapun yang pertama untuk menyelesaikan perkara yang dulu terjadi di dunia. Baik, itu penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Di sini di dalam akidah Ar-Raziyah ini disebutkan wal mizanu haqqun, dan mizan itu hak, benar, lahu kiffatan, dia punya 2 daun timbangan, tuzanu fihi a'malul ibadi, amalan-amalan para hamba akan ditimbang di dalamnya. Hasnuha wa sayyi'uha, au hasanuha wa sayyi'uha haqqun, amalan-amalan baik ataupun amalan-amalan buruk para hamba akan ditimbang. Baik, di sini kita lanjutkan ke poin yang pertama terkait mizan. Mizan itu timbangan. Secara bahasa adalah alat untuk menimbang. Secara syariat adalah maksud dari beriman kepada mizan adalah kita mengimani adanya mizan yang hakiki, yang ada ciri fisiknya, bukan makna abstrak, bukan maknawi, dan juga bukan makna kiasan. Karena sebagian kelompok seperti Jahmiyah, pengikut Jaham bin Safwan, itu mereka menganggap mizan itu tidak nyata. Mizan itu tidak nyata, tetapi merupakan makna kiasan dari keadilan, kata mereka. Nah, adapun ahlu sunnah, mereka mengambil dari pemahaman salaful ummah bahwasanya mizan itu adalah mizan yang hakiki, yang nyata, yang real, yang disebutkan dan dideskripsikan oleh Nabi SAW, memiliki 2 daun timbangan yang akan ditimbang atau akan menimbang amalan-amalan kita semua. Kita semua akan ditimbang oleh mizan tersebut di hadapan Allah Ta'ala, dan itu letaknya di padang mahsyar, di padang mahsyar. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dalil-dalilnya disebutkan, salah satunya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf, wal waznu yawma idzinil haqq, dan wazan, timbangan hari itu akan menjadi kenyataan atau hak, kebenaran. Kemudian di antara dalil dari hadis atau sunnah Nabi SAW adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan kalimatan, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan. Nah, ini menunjukkan salah satu dalil terkait adanya mizan. Dan ahlu sunnah juga bersepakat terhadap penetapan mizan ini adalah mizan yang hakiki, yang nyata di padang mahsyar, bukan makna kiasan seperti yang disebutkan oleh kelompok Jahmiyah yang menyelisihi metodenya ahli sunnah wal jamaah. Baik, itu poin yang kedua, dalilnya. Poin yang ketiga, kita lanjut ke poin yang ketiga, adalah tentang apa saja yang ditimbang. Apa saja yang ditimbang oleh mizan ini, oleh timbangan ini. Karena diketahui mizan ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi punya 2 daun timbangan. Punya 2 daun timbangan. Apa yang ditimbang di situ? Para ulama menyebutkan yang ditimbang adalah buku catatan. Ada yang menyebutkan adalah amal soleh dan amal toleh atau amal buruk. Ada pula yang menyebutkan bahkan orangnya pun juga akan ditimbang di situ. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW dan hadisnya sahih, dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim. Jadi kata Nabi SAW, innahu la ya'ti rajulus saminul azimu yaumal qiyamah, akan datang orang yang badannya itu gemuk besar di hari kiamat. La yazinu indallahi janaha ba'udah, akan tetapi ketika ditimbang, timbangannya itu tidak lebih berat daripada, bukan nyamuk,
satu sayap nyamuk. Artinya bukan nyamuk saja tidak ada timbangannya, Pak. Apalagi sayap nyamuk. Ba'udah itu nyamuk. Akan datang nanti di hari kiamat orang yang badannya besar, gemuk, berat, tetapi ketika ditimbang nanti tidak ada beratnya sama sekali. Tidak ada beratnya sama sekali. Baik, dan pendapat yang diambil oleh para ulama yang muhaqqiqun namanya, orang-orang atau ulama yang betul-betul meneliti dalam hal ini, membahas secara tuntas atau secara mendetail pembahasan terkait mizan ini, mereka mengambil kesimpulan bahwasanya berdasarkan redaksi-redaksi yang hadis diambil kesimpulan bahwasanya yang ditimbang itu 3 sekaligus, yaitu buku catatan yang dicatat oleh para malaikat selama ini, buku catatan amal kita yang dicatat oleh malaikat di sisi kanan dan kiri kita selama kita hidup di dunia, itu nanti yang akan diletakkan di timbangan. Kemudian juga amal itu sendiri juga akan ditimbang, dan juga amil, orang yang beramal atau kitanya juga akan ikut ditimbang oleh timbangan itu nanti di Ardul Mahsyar. Baik, itu yang ketiga atau yang keempat? Baik, poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya adalah tentang apakah mizan ini itu satu atau banyak timbangan. Karena kita tahu di padang mahsyar itu semua umat manusia akan dikumpulkan. Maka sebagian ulama menyebut bahwasanya mizan itu satu saja. Ada yang menyebutkan mizan itu nanti banyak, tetapi yang pendapat yang paling kuat atau pendapat yang paling dekat dan diambil oleh sebagian besar ulama adalah mizan itu satu. Mizan itu satu. Dan itulah nanti bersamaan dengan hisab, persidangan yang akan disidang oleh Allah Ta'ala. Setiap hamba itu akan disidang masing-masing sendiri-sendiri, bukan rombongan. Karena ini bestian, maka berdua tidak bisa. Satu-satu akan dipanggil dan satu-satu menunggu gilirannya. Tidak ada yang bisa menyerobot. Maka orang yang kada sabaran di dunia, hendak menyerobot terus, kada mau antri, itu akan berat, karena mau tidak mau akan harus menunggu sesuai dengan giliran, akan dipanggil dengan nama kita dan nama ayah kita, bin kita, fulan bin fulan akan maju. Itu di hadapan seluruh umat manusia. Baik, itu poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya adalah tentang apakah semua manusia ditimbang atau hanya orang-orang beriman saja yang ditimbang. Maka para ulama menyebutkan yang dikecualikan dari timbangan itu ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah orang-orang kufar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena kata para ulama, ini berdasarkan salah satu pendapat ulama, bahwasanya orang-orang kufar itu tidak ditimbang. Kenapa? Karena di dunia dia tidak dicatat amal solehnya, amal kebajikannya itu tidak dicatat. Kenapa? Karena kunci untuk mendapatkan manfaat dari amal kebajikan itu dia tidak memiliki. Apa kuncinya? Syahadatain, iman, beriman. Itu kunci untuk merasakan manfaat dari amal kebajikan. Jadi bagaimana? Apakah Allah menzolimi orang-orang yang tidak beriman ketika mereka menyumbang, ketika mereka membantu, ketika mereka berbagai hal mereka lakukan, silaturahim dan seterusnya? Apakah Allah menzalimi? Tidak. Kata para ulama, Allah memenuhi balasan untuk mereka di dunia. Diberikan balasan atas amal kebajikan itu dengan badan yang sehat, bisnis yang lancar, kaya raya, atau anak yang sukses, dan seterusnya. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang kufar, orang-orang yang tidak beriman di dunia atas amal-amal kebajikan mereka. Tetapi di akhirat tidak ada. Kenapa? Karena Allah sudah memenuhi balasan bagi mereka di dunia, artinya sudah dipenuhkan sama Allah Ta'ala. Baik, itu yang pertama. Ini berdasarkan salah satu dari pendapat para ulama. Karena ada juga yang berpendapat bahwasanya orang kafir pun, orang tidak beriman juga akan ditimbang, tetapi timbangannya berbeda. Maksudnya berbeda adalah bukan untuk mengetahui, kalau orang beriman kan ingin mengetahui mana yang lebih banyak timbangan amal solehku atau amal keburukanku. Tapi kalau orang kafir hanyalah amal-amal keburukan yang ditimbang di situ, maka ia akan semakin ditumpuk di situ, semakin mengalami penyesalan dan rasa sakit hati luar biasa.
Penyesalan luar biasa kenapa selama ini tidak beriman kepada Allah. Baik, itu yang pertama. Kelompok yang kedua adalah yang disebutkan dalam hadis 70.000 orang dari umat ini yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kata para ulama, mereka pun juga tidak melewati proses persidangan dan juga tidak melewati proses penimbangan. Penimbangan artinya langsung jalurnya bypass, PPIP lah. Semoga kita semua mendapatkan bagian itu semua. Kenapa? Apakah sudah tertutup? 70.000 orang itu apakah tertutup? Tidak, Pak. Tidak. Itu semua terbuka dan menjadi rahasia Allah Ta'ala. Siapa tahu di antara yang duduk ini termasuk dari 70.000 itu. Kita tidak tahu apakah ulun atau pian yang duduk atau yang duduk di buncu dan seterusnya. Kita tidak tahu. Kenapa? Karena itu menjadi rahasia Allah Ta'ala. Bagaimana cara menggapainya? Itu ada dalam penjelasan hadis 70.000 itu. Disebutkan di situ bagaimana cara menggapainya. Tinggal bagaimana kita berlomba-lomba untuk mengejar status sebagai itu agar semakin berpeluang mendapatkan tiket masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Baik, kemudian yang terakhir, penjelasan yang terakhir, poin yang terakhir kita tutup adalah tentang kondisi manusia setelah ditimbang. Setelah ditimbang ini hasilnya keluar. Hasilnya keluar. Maka ada 3 kelompok, 3 kategori pada waktu itu setelah ditimbang. Kategori yang pertama adalah orang yang timbangan kebaikannya itu lebih berat daripada timbangan keburukannya. Maka ini akan mendapatkan tempat di surga. Jadi ketika dua daun timbangan ini kemudian ditimbang dan amal kebaikan, timbangan yang menampung amal kebaikan yang lebih berat, maka orang tersebut akan mendapatkan tempat di surga. Kemudian yang kedua adalah kategori orang yang amal keburukannya ini lebih berat, lebih banyak daripada amal kebajikannya dari kalangan orang-orang beriman. Artinya ada orang meninggal, dia meninggal dalam keadaan Islam, tidak keluar dari Islam, tetapi menanggung tumpukan dosa atau membawa tumpukan dosa ini masih banyak. Tidak sempat bertaubat, tidak sempat beristighfar kepada Allah meminta ampun, meninggal dalam keadaan membawa tumpukan dosa ini. Tetapi ia masih beriman kepada Allah. Maka ketika ditimbang, amal keburukannya ini lebih banyak daripada amal kebaikan. Maka bagaimana kondisinya? Kira-kira bagaimana kondisinya nih? Atau bagaimana hasil akhirnya orang ini? Masuk neraka dahulu? Tidak, salah. Hampir mendekati. Di situ masuk dalam masyiah Allah, kehendak Allah. Allah menghendaki ia untuk dicuci dahulu, dibersihkan dulu untuk menjalani itu, maka ia masuk ke dalam neraka. Sementara, tetapi kalau Allah memutuskan, tidak usah, hambaku ini kali ini kumaafkan, maka Allah menghendaki hamba itu dimaafkan, Allah maafkan. Sebagaimana dalam hadis tentang hisab itu, Allah berfirman dalam hadis qudsi, qad satartuha laka fid dunya, aku selama ini di dunia telah menutupi dosa-dosamu wahai hambaku, dan pada hari ini aku ampuni dan hapuskan dosa-dosamu itu, tidak aku kasuskan, tidak aku perhitungkan, dan ku ampuni. Dan itu maksudnya adalah termasuk masyiah Allah, kehendak Allah. Allah, jika Allah menghendaki memasukkan orang yang punya amal buruk ini lebih banyak, Allah menghendaki untuk diampuni, dan ia langsung masuk surga dengan rahmat dan karunia Allah. Tetapi kalau Allah menghendaki orang ini, hamba ini, untuk diproses dahulu di neraka, maka apakah Allah berbuat zalim? Tidak. Karena amal perbuatannya itu, dan Allah menunjukkan, ini ditimbangan, ini hasilnya. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dirahasiakan. Engkau melihat sendiri amal burukmu itu lebih banyak dan engkau mengakuinya. Dan ketika Allah memutuskan engkau masuk dahulu ke dalam neraka, Allah apakah berbuat zalim? Tidak. Maka ini yang maksudnya kata para ulama tahtal masyiah. Maksudnya adalah orang yang lebih berat tapi dia mati dalam keadaan beriman, ia masuk dalam kategori di bawah kehendak Allah.
Dengan syarat ia masih memiliki iman tadi. Jika Allah menghendaki menghapus semua itu, sebagaimana Allah di dunia menutupi aib-aibnya, dosa-dosanya, kemudian Allah memasukkan orang yang pertama sama nih. Misalkan ada dua orang, satu dia punya tumpukan dosa juga banyak, tetapi Allah putuskan ia diampuni semuanya dan dimasukkan ke dalam surga tanpa melewati neraka. Orang yang kedua atau temannya lah di dunia sama-sama melakukan menggawi sama. Di dunia, kemudian di akhirat sama. Yang satu temannya diampuni oleh Allah dan tidak diputuskan untuk masuk ke dalam neraka. Sedangkan satunya sama tetapi diputuskan untuk masuk dahulu ke dalam neraka. Itu kata para ulama sesuai dengan kehendak Allah dan keadilan Allah. Allah tidak menzalimi sedikit pun hambanya. Kenapa Allah memasukkan yang pertama? Karena Allah ingin memberikan karunia-Nya. Sedangkan yang kedua, Allah tidak memberikan karunia-Nya, tetapi Allah mengadilinya dengan keadilannya. Dengan seadil-adilnya, Allah tidak menzalimi. Maka kalau yang kedua protes, maka itu kehendak Allah Ta'ala memberikan kepada yang pertama dan tidak memberikan kepada yang kedua. Baik, dapat dipahami ya. Jadi bukan langsung kita mengatakan kalau orang yang berat itu mereka langsung dicuci di neraka, tidak. Tetapi kalimat yang lebih tepat adalah di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki mengampuni, maka terampuni. Tetapi Allah menghendaki tidak terampuni, maka akan diproses dahulu di dalam neraka untuk sementara waktu, wallahu alam, apakah 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, wallahu alam. Sampai datang syafaat dari Nabi untuk kesekian kalinya mengangkut orang-orang yang punya keimanan segini sampai yang terkecil, baru kemudian habislah orang-orang beriman di dalam neraka. Baik, kategori yang ketiga. Dan ini kita terakhir adalah orang yang amal kebaikannya itu seimbang dengan amal buruknya. Punya amal kebaikan 10, amal buruknya juga 10. Sama, tidak ada yang lebih beratnya. Maka ini dinamakan sebagai ashabul a'raf namanya. Ya, 50-50, 50-50, mereka yang dinamakan oleh para ulama sebagai ashabul a'raf. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-A'raf ayat 48-49. Artinya ia berada di tengah-tengah. Ia berada di tengah-tengah, tidak bersama rombongan masuk menuju surga, dan tidak bersama rombongan yang masuk ke dalam neraka. Nah, bagaimana mereka ini? Para ulama berbeda pendapat tentang siapakah ashabul a'raf, namun Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan berbagai pendapat di kalangan ulama yang terdahulu. Mereka menyebutkan, kemudian Ibnu Qayyim mengambil kesimpulan bahwasanya ashabul a'raf ini yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ini adalah mereka yang tasawat, yang seimbang antara amal baik dan amal buruknya. Bagaimana mereka? Apakah mereka masuk surga atau masuk neraka? Mereka akan masuk surga dengan karunia Allah Ta'ala. Karena Allah yang melebihkan mereka untuk agar diikutkan kepada rombongan penghuni surga Allah Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan kabar gembira ketika kita meninggal dunia, ketika berada di alam barzah, dan ketika akan menjalani proses demi proses di alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat disampaikan malam hari kali ini. Mohon maaf atas waktu yang terlewat. Semoga yang kita ambil, kita pelajari, kita dengar malam hari kali ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan sebagai pemompa semangat dan iman kita kepada Allah Ta'ala. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.